Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin menjelaskan kembali mengenai turunan, tetapi di sini untuk turunan pada fungsi implisit. Nah, mengenai turunan, definisi, contoh, kemudian turunan kanan, turunan kiri, kemudian apakah setiap fungsi itu memiliki turunan, itu saya sudah jelaskan pada blog saya yang tertera pada layar ya, alamatnya. Kemudian saya akan lanjutkan mengenai konsep awal dari fungsi implisit. Kenapa kok ada turunan terhadap fungsi implisit? Awalnya ketika kita memiliki suatu fungsi di sini ya, x kuadrat min 2xy plus 3y kuadrat min 2 sama dengan 0. Kemudian kita diminta untuk mencari turunan y terhadap x. Nah, apa yang Anda lakukan? Yang pertama, tentu saja kita akan membawa Y ya pada suatu ruas yang sama. Misalnya kita kumpulkan Y-nya ya. Berarti di sini adalah uh, min 2 XY ditambah dengan 3Y kuadrat itu sama dengan min X kuadrat plus 2. Nah, kemudian kita keluarkan Y-nya, itu 2x min 2x ditambah 3y, ya kan? Nah, kemudian min x kuadrat plus 2. Nah, kita sebenarnya ingin membawa y-nya itu sama dengan, jadi min x kuadrat plus 2 per min 2x plus 3y. Nah, ternyata kita memiliki kesulitan ya. Kesulitan apa? Yaitu di sini pada ruas kiri inginnya kita adalah Y. Nah, yang ruas kiri ini adalah Y, dan yang ruas kanan itu adalah X. Nah, tetapi permasalahannya adalah ada Y, masih ada Y di sini. Nah, fungsi-fungsi yang seperti ini itulah yang dinamakan dengan fungsi implisit. Jadi, tidak semua fungsi itu dapat dibawa pada bentuk Y sama dengan fx ya. Nah, sehingga fungsi yang seperti contoh tersebut itu dinamakan dengan fungsi implisit. Nah, tapi kita tetap diminta untuk mencari turunan dari fungsi implisit, yaitu turunan Y terhadap X ya di sini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Maka cara mencarinya adalah kita memanfaatkan namanya turunan parsial ya. Jadi di sini fx itu merupakan parsial ya. Parsial dari turunan parsial fungsi f. Jadi f-nya f besar yang ini. Begitu terhadap x. Kemudian yang bawah juga merupakan turunan parsial dari f besar ya. Fungsi ini terhadap y. Bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja saya contohkan. Di sini ada suatu contoh yang tadi saya berikan, yaitu x kuadrat min 2xy plus 3y kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, yang kita cari terlebih dahulu adalah fx, f besar x-nya di bawah ya. Gitu. Nah, ini merupakan suatu simbol, yaitu saya katakan turunan parsial f, fungsi f besar ini terhadap x. Nah, parsial terhadap x berarti kalau di sini memuat y, maka y-nya kita anggap suatu konstanta. Gitu. Jadi perhatikan saja yang ada x-nya, yaitu 2x. Nah, yang ada x-nya lagi yang mana? Yang ini kan? Berarti ini adalah 2y-nya itu konstan. Jadi x-nya saja yang kita lihat berarti min 2y. Nah, yang ini tidak perlu kita lihat karena di sini kan tidak memuat x ya. Berarti ini hanya anggap saja ini konstanta. Nah, ini juga kalau ini pasti konstanta ya. Nah, sehingga di sini kita lihat untuk yang turunan f terhadap y. Nah,
turunan parsial F terhadap Y berarti yang lain kita anggap konstan. Gitu. Nah, di sini ini memuat Y tidak? Tidak ya, berarti di sini adalah konstan, kita anggap konstan. Yang memuat Y yang mana? Hanya ini dan ini kan? Nah, sehingga hasilnya itu adalah turunan dari ini. Turunan dari min 2X, turunan parsial dari 2X Y berhadap Y itu adalah min 2X. Ya. Kemudian turunan parsial dari 3Y kuadrat itu adalah plus 6Y. Nah, bagaimana dengan yang lain? Jadi yang lain itu kita anggap konstan. Ya. Sehingga dengan menggunakan turunan parsial, kita bisa mencari turunan Y terhadap X itu adalah min dari turunan parsial F terhadap X dibagi dengan turunan parsial F terhadap Y. Karena ada kata parsial, berarti di situ kan sebagian ya. Nah, sebagian terhadap apa? Begitu. Jadi parsial X berarti X-nya yang kita turunkan, Y-nya kita anggap sebagai konstan. Tadi hasilnya adalah min 2 turunan Fx turunan parsial X ya, 2X min 2Y. Kemudian turunan parsial dari F terhadap Y itu adalah min 2X plus 6Y. Nah, kita bisa menyederhanakan dengan cara mengeluarkan min 2-nya. Ya, min 2 kita keluarkan, sehingga ya di dalam ruas, di dalam itu adalah, ini ada negatifnya ya. Nah, ini ada negatifnya di sini. Berarti yang di dalam kurung itu adalah X min Y. Ya, betul ya. Nah, kemudian yang bawah kita keluarkan min 2-nya juga. Ya, itu berarti hasilnya adalah X min 3Y. Oke, kemudian kita ada nilai yang sama, di sini kita bisa coret, ya, sehingga hasilnya adalah X min Y dibagi dengan X min 3Y. Ini adalah turunan Y terhadap X dari fungsi implisit. Oke, saya harapkan sudah bisa memahami dari satu contoh. Nah, kemudian contoh yang kedua, itu teman-teman bisa coba mengerjakannya. Silakan nanti ditulis pada kolom komentar. Dan juga jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditulis pada kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.